Halo teman-temanku semua, kita bertemu lagi dalam ibadah online Sekolah Minggu Jemaat Silo Campagaya. Nah, sebelum kita bersama-sama memulai ibadah kita, mari kita bersama-sama mendengarkan panduan ibadah yang akan disampaikan oleh Ibu Guru kita. Selamat mendengarkan. Shalom anak-anak Sekolah Minggu. Mari bersama dengan orang tua kita mendengarkan panduan ibadah Sekolah Minggu online SMGT Jemaat Silo Campagaya. Yang pertama, siapkan Alkitabnya ya. Yang kedua, harus berpakaian rapi seperti mengikuti ibadah Sekolah Minggu biasanya. Yang ketiga, ayo ajak orang tua untuk mendampingi kita saat mengikuti ibadah Sekolah Minggu online ini. Yang keempat, dalam beribadah tidak boleh makan, minum, dan bermain ya. Harus tetap fokus dalam beribadah. Dan yang kelima, ayo kita siapkan hati kita untuk berdoa dan memuji Tuhan. Selamat beribadah. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Apa kabarnya hari ini? Tentunya baik, sungguh baik, luar biasa. Ya, anak-anak Sekolah Minggu, kita bersyukur dan berterima kasih selalu kepada Tuhan. Karena Tuhan selalu baik di dalam kehidupan kita. Nah, kita akan sama-sama beribadah pada pagi hari ini. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita mau memuji dan menyembah Tuhan. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Kita menyanyi, kita masuk rumahnya. Masuk fotum dan salam. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Salam sejahtera bagi kamu semua. Salam bagimu juga. Silahkan duduk kembali. Kita akan sama-sama membaca Mazmur secara berbalasan dari Mazmur 22 ayat 8 sampai dengan 12. Mari kita membuka Alkitab kita. Mazmur 22 ayat 8 sampai dengan 12. Kalau kita sudah mendapatkan, maka kakak akan membaca kalimat yang keluar dan adik-adik di rumah akan membaca kalimat yang ke dalam bersama dengan kakak Valen. Kita mulai. Semua yang melihat aku mengolok-ngolok aku. Mereka mencibirkan bibirnya, menggelengkan kepalanya. Ia menyerah kepada Tuhan, biarlah dia yang meluputkannya. Biarlah dia yang melepaskannya, bukankah dia berkenan kepadanya? Ya, engkau yang mengeluarkan aku dari kandungan. Engkau yang membuat aku aman pada dada ibuku. Kepadamu aku diserahkan sejak aku lahir. Sejak dalam kandungan ibuku, engkaulah Allahku. Jangan jauh daripadaku. Sebab kesusahan telah dekat dan tidak ada yang menolong. Amin. Kita akan masuk dalam dasatita. Mari bangkit berdiri. Kita membuka Keluaran 20. Keluaran 20 ayat 1 sampai dengan 17. Mari kita mendengarkan. Ke-10 firman, lalu Allah mengucapkan segala firman ini. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun
yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Sebab aku, Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Amin. Untuk meresponnya, kita menyanyi Tuhan kasihani. Tuhan kasihani, Kristus kasihani, Tuhan kasihani kami. Nah, anak-anak, saatnya kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan akan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Bapak Guru, Bapak Peter Paimbonan. Dengan kasih disilahkan. Selamat pagi anak-anak yang kekasih. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Kita akan mendengarkan firman Tuhan hari ini. Dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan ini, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur bahwa Engkau senantiasa mengasihi kami, namun kami sering melawan kehendak-Mu. Kami berdosa dalam kata dan perbuatan kami. Mohon ampun atas semua kesalahan yang kami perbuat melawan kehendak-Mu. Tuhan, sekarang kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Tolonglah kami untuk dapat mendengarkannya dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, anak-anak yang dikasihi Tuhan, kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan hari ini, di mana cerita firman Tuhan hari ini diberikan judul Yesus diolok-olok. Yesus
diolok-olok. Nah, sebelum kita lanjut, Pak Guru mau bertanya, apakah yang dilakukan seorang bawahan untuk menghindar dari perbuatan yang tidak benar yang diperintahkan atasannya? Ada yang mau menjawab? Ya, silakan masing-masing jawab ya. Kita jawab di rumah masing-masing karena kita ini online. Nah, cerita kita minggu lalu adalah cerita yang menggambarkan bagaimana imam-imam bersama dengan tua-tua, ahli-ahli Taurat dan seluruh mahkamah agama yang sudah bulat berkesepakatan untuk menyatakan bahwa Yesus bersalah. Sehingga mereka membawa Yesus di hadapan Pilatus yang memangku jabatan sebagai gubernur Romawi pada waktu itu. Imam-imam kepala banyak mengajukan tuduhan-tuduhan terhadap Yesus. Bahkan mereka semua mengolok-olok Yesus sebagai raja orang Yahudi. Nah, setelah Pilatus memutuskan untuk memuaskan hati orang banyak dengan membebaskan Barabas dan mau menyalibkan Yesus Kristus, Yesus pun dibawa ke dalam gedung pengadilan oleh serdadu-serdadu. Dalam gedung pengadilan, para serdadu itu berkumpul memperlakukan Yesus seperti raja. Mereka mengenakan jubah ungu, menaruh mahkota di kepalanya, memberi hormat, memberi salam, bahkan mereka berlutut menyembah. Semua itu bukanlah perlakuan yang sungguh-sungguh mereka berikan kepada Yesus. Tetapi itu adalah bentuk olok-olok mereka kepada Yesus. Adapun mahkota yang diletakkan di kepala Yesus bukanlah mahkota raja, melainkan mahkota duri. Mereka hanya ingin menyiksa dan merendahkan Yesus. Karena itu, setelah mereka memberi hormat dan memberi salam kepadanya, mereka justru memukul kepala Yesus dan meludahi. Dalam ayat bacaan kita di pembacaan kita ayat 19. Nah, demikian juga mereka setelah itu mereka memakaikan jubah ungu kepadanya. Ya. Kemudian dia menanggalkan pakaian Yesus yang kotor, yang bersimpah darah itu. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, penderitaan Tuhan Yesus tidak terlukiskan. Sungguh sakit rasanya. Tetapi hamba-hamba Pilatus rupanya tidak puas. Siksaan yang ditanggung Yesus itu belum juga cukup. Mereka mengambil jubah ungu lalu dikenakan di atas bahunya yang berlumuran darah itu. Dia mengolok-olok, hahaha, inilah jubah kebesarannya. Mereka mengejek. Dia berkata, bukankah katanya dia seorang raja? Lalu mereka menganyam mahkota dari ranting-ranting yang berduri tajam. Lalu meletakkan di atas kepala Yesus. Inilah mahkotanya. Mereka mengolok-oloknya sambil tertawa terbahak-bahak. Mereka lalu berbaris sambil menundukkan kepala seolah-olah mereka menghormati seorang raja. Mereka berlutut
sambil mengejek. Salam kepada baginda raja bangsa Yahudi. Mereka tertawa. Tak putus-putusnya. Tawa mereka yang berderai itu bergema di dinding-dinding gedung pengadilan. Lalu tiba-tiba mereka mengganti acaranya. Karena mungkin mereka sudah mulai bosan dengan permainan-permainan tadi. Lalu dia mengatakan, wah, manusia apa ini? Yang sama sekali tidak mau melawan. Mereka mulai menampar Yesus. Menampar wajah dan memukul mahkota duri di atas kepalanya. Sehingga mahkota duri itu melukai kepala Yesus. Bahkan mereka meludahi mukanya dengan harapan supaya ia mengutuk mereka. Tetapi sia-sia saja. Ia diam. Ia tak berkata sepatah kata pun. Dan setelah mereka puas menyiksa Yesus, mereka melepaskan kembali jubah ungu yang dipakaikan kepadanya dan memakaikan kembali jubahnya yang semula. Lalu mereka membawa keluar untuk disalibkan. Adik-adik yang kekasih dalam Tuhan, Yesus tidak melawan olok-olokan tersebut. Yesus telah menetapkan dirinya untuk tunduk kepada Bapanya dan mau menerima segala derita, bahkan kematian sebagai cara untuk menyelamatkan umatnya. Penolakan orang Yahudi, penolakan para pemuka agama, termasuk para prajurit yang menista, itu tidak membuat Yesus menjadi hilang kendali diri. Tidak ada perlawanan dari Yesus. Ini membuktikan bahwa dia tidak berada di dalam kekuasaan mereka yang menganiaya mereka, bahkan membunuh Yesus dengan memberi diri diolok-olok, bahkan dibunuh. Yesus menggenapi rencana Allah yang sudah dinubuatkan, yaitu menggantikan hukuman yang seharusnya ditanggung oleh manusia yang berdosa. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus tidak membenci mereka. Karena ia tahu bahwa semua yang mereka lakukan itu sesungguhnya tidak sadar mereka bahwa justru mereka yang berdosa. Mereka menghukum Yesus itu karena dosa mereka yang dialami, yang dilakukan. Yesus dihukum untuk menggantikan manusia yang berdosa itu. Karena itu, ia tetap menyerahkan seluruh hidupnya untuk mengikuti apa yang Bapanya kehendaki. Dan mau menerima semua penderitaan itu untuk menanggung dosa manusia. Nah, bagaimana dengan kita selaku anak-anak Tuhan? Bagaimana dalam kehidupan kita selaku anak-anak Tuhan? Yesus sudah berkorban bagi kita. Yesus mati untuk kita semua anak-anaknya. Dia tidak membalas ketika dia diolok-olok, ketika dia dibenci, ketika dia ditampar, diludahi dan sebagainya. Bahkan juga tetap memaafkan orang-orang yang melakukan itu kepada dirinya. Nah, ini juga menjadi contoh bagi kita, teladan bagi kita.
selaku anak-anak Tuhan. Ketika kita melakukan sesuatu, lakukanlah yang terbaik untuk Tuhan. Ketika kita dihina oleh orang-orang yang tidak mengenal Yesus, mari kita tetap memaafkan mereka. Kita tetap memberi ruang atau pintu maaf bagi mereka yang menghina kita. Kita senantiasa meneladani Yesus dalam seluruh kehidupan kita. Tuhan menolong, Tuhan memberkati kita. Amin. Kita akan membaca firman Tuhan dari Markus pasal 15 ayat 15 sampai dengan ayatnya yang ke-20a. Silakan didengarkan. Dan oleh karena Pilatus ingin memuaskan hati orang banyak itu, ia membebaskan Barabas bagi mereka. Tetapi Yesus disesahnya, lalu diserahkannya untuk disalibkan. Kemudian serdadu-serdadu membawa Yesus ke dalam istana, yaitu gedung pengadilan, dan memanggil seluruh pasukan berkumpul. Mereka mengenakan jubah ungu kepadanya, menganyam sebuah mahkota duri, dan menaruhnya di atas kepalanya. Kemudian mereka mulai memberi hormat kepadanya, katanya, "Salam, hai orang Yahudi." Saya ulangi, "Salam, hai Raja orang Yahudi." Mereka memukul kepalanya dengan bulu dan meludahi dan berlutut menyembahnya. Sesudah mengolok-olokkan dia, mereka menanggalkan jubah ungu itu daripadanya dan mengenakan pula pakaiannya kepadanya. Demikian firman Tuhan. Tuhan menolong, Tuhan memberkati kita. Amin. Nah, anak-anak, tadi kita sudah mendengarkan cerita dari Bapak Guru Peter, di mana mengajarkan kepada kita bahwa ketika Tuhan Yesus diolok-olok, dihina, dipukul, diludahi, bahkan ditertawai, tapi tidak sedikit pun Tuhan Yesus membalas semua kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang tersebut. Nah, itu yang kita teladani dari Tuhan Yesus, bahwa ketika kita juga harus mendapat cercaan atau hinaan, atau sekarang biasa kita kenal dengan bully ya. Iya, biasa kita dibully oleh teman kita, apakah teman di sekolah atau teman di gereja atau siapa saja, teman di dekat rumah. Nah, anak-anak sekolah minggu, Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita tadi untuk tidak membalasnya, tetapi kita memaafkan dan mendoakan mereka. Kita akan sama-sama memberikan persembahan dan kita akan menyanyi "Sekarang Bersyukur" dari Kidung Jemaat 287. Anak-anak sekolah minggu, kita sudah sama-sama memberikan persembahan, dan persembahan yang kalian kumpulkan itu di rumah kalian masing-masing dapat kalian berikan kepada orang tua, apakah mama atau bapak atau kakak, untuk dibawa ke gereja, dan nanti diinformasikan bahwa persembahan kalian itu dimasukkan ke kotak persembahan di depan gereja ya. Jadi titip ke mamanya atau bapaknya atau kakak, taruh di dalam amplop,
baru berikan kepada orang tua kita untuk dimasukkan ke dalam kotak persembahan di depan gereja. Oke, terima kasih ya. Nah, sekarang kita akan masuk dalam aktivitas ayat hafalan dari Yohanes pasal 10 ayat 11. Kita buka masing-masing Alkitab kita ya. Yohanes pasal 10 ayat 11. Oke, kalau kita sudah mendapatkannya, mari kita sama-sama membacanya. Setelah itu kita menghafal ya. Itulah aktivitas kita. Ya, kalau sudah mendapatkan, mari kita perhatikan, kita baca bersama-sama. Akulah gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Kita baca 2 kali lagi ya, perhatikan baik-baik. Akulah gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. 1 kali lagi. Akulah gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Nah, sekarang Alkitabnya ditutup, mari kita sama-sama menghafal ya. Oke, sudah ditutup? Ya, kakak hitung 1, 2, 3. Akulah gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Good semuanya, sudah hafal. Nah, anak-anak yang kekasih di dalam Tuhan, kita akan sama-sama masuk di dalam doa syafaat. Ya, ada beberapa pokok doa yang akan kita sama-sama doakan, yaitu mendoakan pelayanan kita hari ini, memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, dan juga persembahan. Juga mendoakan para pelayan di jemaat, baik itu majelis, guru sekolah minggu, mendoakan orang tua, guru di sekolah, dan kita semua yang harus masih bisa belajar di rumah. Ya. Mendoakan teman-teman yang sakit, para medis, perawat, dokter, dan juga para aparat keamanan. Juga kita mendoakan pemerintah kita agar mereka tetap bersinergi bekerja untuk kelangsungan hidup bangsa dan negara kita. Nah, doa syafaat akan dipimpin oleh Bapak Guru Peter Paimbonan, dengan kasih disilahkan. Ya, baik. Anak-anak semua, mari kita masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami datang lagi tunduk kepala di hadapan hadirat-Mu, bersyukur berterima kasih untuk waktu kesempatan yang Tuhan sudah boleh anugerahkan bagi kami. Makasih kami sudah membaca, mendengarkan firman-Mu, tanamkanlah firman-Mu ini Tuhan di dalam hati kami masing-masing, sehingga ini boleh menjadi suluh dan pedoman dalam seluruh langkah kehidupan kami. Bahkan juga Tuhan, kami sudah memberikan persembahan, biarlah persembahan yang kami berikan ini boleh dipakai di dalam pelayanan, khususnya untuk sekolah minggu di jemaat Silo Campagaya, di jemaat kami ya Tuhan. Kami berdoa untuk para pelayan, para penatua, para diaken, pendeta yang ada di jemaat kami, jemaat Silo. Bahkan secara khusus Tuhan, kami berdoa untuk guru-guru sekolah minggu. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu, Tuhan berkati, sehingga boleh mengatur pelayanan yang ada di jemaat kami. Bahkan juga program-program daripada pengurus, kami serahkan ke dalam tangan-Mu, Tuhan memberkati, baik itu program jangka pendek maupun program jangka panjang, sehingga semuanya boleh terlaksana dengan baik, dan di dalamnya nama Tuhan dipuji dimuliakan. Bapa dalam surga, kami juga berdoa untuk kedua orang tua kami, orang tua anak-anak ini Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu dalam tugas pekerjaan sehari-hari, baik bekerja di rumah maupun bekerja di tempat-tempat kerja atau di kantor. Tuhan berkati, biarlah semuanya itu hanya untuk kemuliaan akan nama-Mu saja ya Tuhan. Begitu juga kami berdoa untuk guru-guru yang ada di sekolah, Tuhan juga berkati sehingga boleh mengajar akan anak-anak kami semua dengan baik, dengan penuh sukacita, sehingga anak-anak kami boleh semakin hari semakin bertumbuh hanya di dalam pengenalan-Mu saja ya Tuhan.
Kami berdoa untuk anak-anak-Mu Tuhan yang mungkin mengalami sakit penyakit, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Tuhan menjamah bagian-bagian tubuhnya yang sakit sehingga boleh memperoleh kesembuhan. Juga Tuhan kami berdoa untuk para medis, para dokter yang senantiasa menolong. Tuhan kiranya juga memberkati, biarlah boleh bekerja dengan baik dan di dalamnya nama Tuhan yang dipuji dimuliakan. Kondisi negara kami Tuhan pada saat ini yang sedang mengalami kondisi virus corona, kami serahkan ke dalam tangan-Mu usaha-usaha yang dilakukan oleh pemerintah, bahkan sekarang ini dilaksanakan vaksinasi Tuhan, kiranya boleh berlangsung dengan baik. Bangsa negara kami dari pusat hingga ke pelosok-pelosok kami juga senantiasa doakan sehingga boleh memimpin dengan baik dan di dalam negara ini kami boleh aman untuk memuji memuliakan akan nama-Mu. Bapa dalam surga, seluruh hidup dan kehidupan kami Tuhan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Tuhan berkati kami dalam setiap tugas dan pekerjaan kami, dalam setiap pekerjaan anak-anak di bangku pendidikan. Engkau berkati khususnya untuk 1 minggu ke depannya Tuhan. Bapa dalam surga, ini kami Tuhan yang datang berdoa, bersyukur hanya di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang senantiasa mengajar kami doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, anak-anak sekolah minggu kita sudah sama-sama berdoa syafaat. Kita akan masuk dalam petunjuk hidup baru. Coba kalian membuka semua Alkitabnya dari Matius pasal 5 ayat 16. Nah, sekarang kita buka Matius pasal 5 ayat 16. Kalau kita sudah mendapatkan, mari kita melihat Alkitab kita membaca secara bersamaan ya. 1, 2, 3. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Amin. Untuk meresponnya, mari kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 413 ayat yang pertama. Ya, kita bangkit berdiri ya. Masuk pengutusan dan berkat. Kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita. Kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya. Amin. Terima kasih.
ibadah kita selesai, silahkan duduk kembali dan tetap duduk tenang. Kita akan mendengarkan pengumuman-pengumuman. Oke, terima kasih untuk kebersamaan kita dalam ibadah pagi ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua sekalipun kita harus beribadah di rumah. Nah, pengumuman yang pertama, anak-anak sekolah minggu, kita akan merayakan Paskah. Wah, kita merayakan Paskah di Kodam ya. Betul Kakak Valen di Kodam? Iya, benar. Salah, kita Paskah online ya. Kak Salma juga salah ternyata. Saya pikir kita mau di Kodam. Nah, tidak bisa, kita sekarang social distance ya. Jadi kita akan Paskah tanggal 5 April. 5 April Paskah jam 5 subuh ya Kakak Palen? Iya Kak, jam 6:30 malam. Salah lagi Kakak Palen, dia kira jam 5 subuh. Bisa-bisa Kakak Palen belum bangun ya, dengan Pak Peter juga belum bangun. Jadi Paskahnya kita tanggal 5 April, jam berapa Kakak Palen? Jam 6:30 malam. 6:30 malam. Sudah stay tune di depan kameranya, di depan HP-nya, di depan laptop, dan di depan televisi. Kita akan sama-sama merayakan Paskah dan kita berpakaian pakaian gereja. Ya, jangan ada yang pakai celana pendek, ya. Jangan pakai baju kaos-kaos, pakai yang cantik-cantik lah buat Tuhan. Karena kita akan merayakan hari kebangkitan Tuhan Yesus kita. Dan di akhir ini kita akan melakukan theme song ya. Jadi jangan dulu cepat-cepat kemana-kemana ini. Mau ke temannya bermain, mau makan atau ini. Kita latih dulu theme song kita untuk Paskah tanggal 5 April. Ya. Yang kedua, kakak ingatkan kembali lagi. Persembahannya jangan disimpan. Atau nanti dipakai belanja. Salah Kak Salma. Tidak dibelanja tahu ya. Jadi persembahannya dikumpulkan, diberikan ke orang tuanya, nanti orang tuanya masukkan ke kotak persembahan di gereja di depan. Ya, terima kasih semuanya ya. Tuhan Yesus memberkati. Yohanes 5 ayat 11-12. Dan inilah kesaksian